Selamat datang di channel Trading for Beta Live. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,65% ke angka 8.545. Selain video ini, kami juga mau upload ada video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa beberapa saham second liner yang terpantau hari ini malah naik tinggi pada saat IHSG terkoreksi. Dari video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau direkturnya mulai masuk akumulasi dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa adalah saham Medco. Saham Medco bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 1325. Secara teknikal, Medco saat ini masih sideways. Garis EMA 150 harga 1280 masih berupa support kuat. Beberapa kali sebelumnya Medco mencoba break garis EMA 150 ini masih bisa bertahan dari rebound. Dan setelah berhasil rebound bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini Medco masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Walaupun sempat menyentuh harga 1350. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Medco misalnya saat ini masih bisa coba di hold kan secara teknikal. Minimal selama masih kuat di atas garis EMA 150 ini masih akan sideways. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul manuver BlackRock dan kawan-kawan sebelum terima dividen miliaran rupiah dari Medco. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Berdasarkan dari data terminal Bloomberg, BlackRock, American Century Coast Inc. dan State Street Corp merupakan investor kakap yang terus menambah kepemilikan saham Medco sejak awal perdagangan November hingga tenggat dari recording date. Jadi sampai recording date, BlackRock dan teman-temannya masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi bisa kita lihat di sini untuk exit dividen Medco ini ada di tanggal 11 November. Dan saat ini Medco masih oke, dan jika kita perhatikan di broker summary, asing hari ini hanya masuk melakukan sedikit akumulasi. Secara keseluruhan bisa kita lihat asing sebenarnya masih terus keluar dari saham Medco. Tapi di broker summary terpantau walaupun hari ini tidak naik dan turun, ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk Medco saat ini apabila teman-teman ingin coba pantau dan lebih oke menurut saya adalah buy on breakout apabila bersinar di atas 1350. Atau minimal bisa naik di atas 1330. Karena cara pergerakan Medco baru akan menarik apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 ini. Dan target kenaikan terdekat saya ada potensi ke 1380 sampai 1400. Dan jika terpantau masih gagal beri garis EMA 50 dan melemah, untuk teman-teman yang ingin coba spekulatif buy di garis EMA 150, mungkin bisa coba tunggu di sekitar 1280. Jadi apabila dapat di sekitar garis EMA 150 ini, maka jadikan garis EMA 50 sampai 1350 untuk target swingnya. Atau hold saya terus selama Medco tidak turun bawah garis EMA 150 dengan target berjauh tetap di 1400 untuk saat ini. Sekarang saya akan coba analisa saham TPA. TPA bisa kita lihat sebelumnya sempat bangkit dari support 7000, mencoba break garis EMA 50, ternyata gagal break pada perdagangan tanggal 19 November. Jadi sempat opening di atas di 7600, tapi bisa kita lihat penutupan terbentukan yang merah berada kembali bawah garis EMA 50. Dan beberapa hari terakhir sempat mendekati harga 7.000. Hari ini TPA berhasil naik 2% lebih ke 7.375. Jadi kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Kan bisa kita lihat hari ini TPA juga sempat menyentuh garis EMA 50 kembali. Yang saat sekitar 7.425. Dan cara pergerakan TPA memang belum oke, tapi bisa menarik apabila berhasil break garis EMA 50. Kan jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya satu grup Barito, TPA saat ini masih mencoba untuk bangkit. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan di sini, asing sebelumnya terus keluar, hari ini terpantau masuk akumulasi, kenaikan 2% lebih ini menarik, ini ada akumulasi. Sehingga untuk TPA Musa masih bisa coba dipantau, Musa bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Dan target kenaikan terdekat Musa ada potensi ke 7.700 sampai 7.800 untuk target kenaikan terdekat, sampai target berjauh di sekitar garis EMA 150 sampai 8.000. Jadi masih bisa masukkan ke watchlist untuk kita pantau untuk buy on breakout, atau apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu kembali di sekitar harga 7.000 apabila TPA gagal break garis EMA 50. Nah sampai saat ini 7.000 masih berupa support kuat untuk saham TPA. Sekarang saya akan coba update lagi saham cuan. Saham cuan bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih oke. Menarik, beberapa hari sebelum mencoba break 2400 gagal, hari ini cuan berhasil break garis resisten di 2400. Dan sempat bisa kita lihat naik ke sekitar harga 2.730, tapi penutupan berada di sekitar 2.580. Jadi masih mencoba untuk naik di atas 2.600. Dan bisa kita lihat sebelumnya juga cuan sempat menyentuh 2.800. Jadi secara pergerakan
candle hari ini memang tidak begitu oke karena ada shadow ke atas, tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham cuan, asing hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk kembali. Di broker summary juga jika kita perhatikan ini ada akumulasi. Sehingga potensi untuk lanjut naik menuju 2.800 dalam 1 minggu ke depan menurut saya masih lumayan besar. Tapi karena saat ini 2.600 masih berupa resisten minor, dan candle hari ini tidak begitu oke, jika ternyata besok ternyata gagal lanjut naik dan mulai melemah, ini kesempatan menurut saya coba tunggu di sekitar 2.400 sampai 2.450 untuk entry di sekitar daerah support ini. Karena sebelumnya merupakan resisten, saat ini sudah terkonfirmasi break, saya lihat cuan masih ada potensi untuk rebound dari daerah support ini jika gagal break 2.600. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, saat ini bisa jadikan 2.400 untuk trade stop atau 2.200 untuk trade stop. Dan untuk teman-teman mungkin sudah dapat di 1.600 ke bawah, saya bisa jadikan garis EMA 50 untuk trade stop. Sekarang kita lihat CDA. CDA hari ini juga sempat naik tinggi, tapi bisa kita lihat penutupan ditutup hanya naik 1% lebih ke 1.930. Jadi CDA sempat naik di atas 2.000, sempat menyentuh sekitar harga 2.080, tapi penutupan kembali gagal break 2.000 dan kembali dekat dengan harga 1.900. Jadi saat ini sebenarnya secara candle 1.900 belum terkonfirmasi break. Dan cara teknikal saat ini CDA masih sideways, tapi secara trend masih oke karena masih kuat di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1.790. Karena beberapa kali bisa kita lihat CDA sempat mengetes garis EMA 50 ini masih bisa bertahan dan rebound. Dan untuk CDA bisa kita perhatikan di sini, 2 hari terakhir asing juga sudah mulai masuk. Kenaikan hari ini 1% terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi karena cara teknikal saat ini masih oke, plus masih berada di sekitar 1.900, Bursa masih bisa coba tunggu di sekitar 1.900-an untuk target entry-nya apabila CDA masih kuat di atas harga 1.900. Target swing jangka pendek di 2.000 sampai 2.100 untuk target lebih jauhnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.